Gue nggak kalau misalnya pun dia lagi marah sama gue dan dia jauh, gue minta ketemu dulu, gue obrolin dulu. Gue nggak mau yang bener-bener langsung bermasalah terus sama-sama hilang kabar dan lain-lain. Gue nggak bisa. Mendingan lu obrolin dulu, kita cari penyelesaian apa yang lu nggak suka dari gue, apa yang nggak suka dari lu, dan lain-lainnya kita temuin solusinya, kelar, langsung selesaiin hari itu juga. Oh, lu tipikal kayak gitu. Oh, dan sejauh ini selalu selesai seperti itu. Putusnya biasanya karena apa biasanya? Bosenan kah atau ada yang lain atau apa? Biasanya gue diputusin itu karena sedih banget. Biasanya gue diputusin Abizar. Karena ini bang, karena background keluarga. Jujur aja. Gimana? Karena background keluarga gue. Oke. Yang agamis itu. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini sejujurnya sama seperti Inara, dia ini udah muter kemana-mana ya. Kayak Inara kemarin, gue juga sempat bingung mau nanya apa. Sama Abizar ini sebenarnya gue juga sebenarnya bingung netizen mau nanya apa, karena di Bang Denny Sumargo udah viral, di Onat udah viral. Gini deh, lu mau apa yang mereka belum tanya, lu mau tanyain ada nggak? Buset, apaan ya? Gue juga nggak tahu, semuanya udah terkuak masalah nih. Semuanya udah terkuak. Nggak, cuma gini Bi, kan ini nama acaranya ini Abizar, Bertahan di Industri kan. Siap. Dan kalau lu itu sudah termasuk ya di industri lah, karena industri lu adalah entertainment. Ya. Lu kan ya, pertanyaan gue standar sih. Lu kan anaknya almarhum Uje, anaknya Ustadz. Kenapa lu masuknya ke industri entertainment bukan industri yang lain? Atau enggak lu kuliah nggak sih? Kuliah enggak gue. Gue aja SMA enggak kelar, gimana kuliah? Oh gitu. Iya kan, gue kelas 12 SMA cabut. Cabutnya kenapa tuh? Di podcast lain udah dikasih tahu. Udah. Kenapa? Kalau buat gue aja deh, kenapa cabut? cabut? Sama sih, gara-gara masalah apa ya, ekonomi juga sih dulu bang. Oke, makanya cabut. Dan lu nggak kuliah? Dan gue nggak kuliah. Tapi pengen banget. Kalau kuliah lu mau ambil jurusan apa? Gue pengen psikolog atau enggak desain. Oh, desain. Yeah. Wah, mabok mulu lu kalau desain. Enggak, canda. Itu soalnya kampus saya aja. Enggak. Soalnya gue IKJ. Oh, iya. Kalau sekarang mungkin IKJ udah bener. Zaman gue dulu caur banget. Pernah digerebek polisi kampus gue. Ya zaman dulu kan. Tapi sekarang kayaknya udah lebih modern, lebih keren lah kampusnya gitu. Dulu juga keren, cuma yang sekarang lebih tertata rapi. Bener. Gitu. Nah, berarti lu pengen desain, berarti kayak DKV gitu dong? Iya, DKV. Oh, sama tadi psikologi. Kenapa mau psikologi? Karena ngebantu banget buat di acting sih menurut gue bang. Oh, gitu. Tujuannya ke situ. Iya. Dan kayaknya enak juga gitu ya, maksudnya lo memahami psikolog orang-orang gitu. Misal lo bisa ngerti, kayaknya bikin lebih tenang aja gitu. Lu sekarang umur berapa, Bi? 22. Masih bisa lu. Masih bisa. Tapi SMA-nya dulu ya. SMA gue lagi ngejar paket nih. Oh iya, ada bisa. Lu ngejar paket, lu masih bisa ngambil kuliah. Masih bisa. Lumayan tuh kalau misalkan ngambil kuliah psikolog. Banyak kok yang lulus orang di kampus gua aja ada yang udah baru S1 umur 35 apa berapa? Iya sih. Ada masih bisa. Malu doang sih. Iya, tapi kan nggak apa-apa. Maksudnya kan berbaur sama gensi kan lu suka juga kan. Baru anak-anak baru. Tapi ya gitu, berarti psikolog sama kalau di kafe kenapa? Gak tahu ya, demen aja gitu. Gambar. Demen aja gambar dan lain-lainnya. Gambar. Iya. Dan jiwa lu emang jiwa seni dari kecil sih ya? Mungkin kali ya. Gue juga nggak bisa mengatakan jelas kalau gue suka banget sama seni atau gimana. Cuman emang belakangan ini lagi ke arah sana aja. Iya, lu udah ada di bidang seni, berarti lu sebenarnya males kerja kantoran. Yes, emang nggak bisa sih gue, bener-bener nggak bisa gue. Kenapa nggak bisa kalau lu? Simpelnya gini deh, gue aja di rumah, meskipun udah syuting 2 bulan terus tiba-tiba pulang ke rumah, sehari aja gue nggak bisa di rumah. Gue harus cabut, harus ngerjain sesuatu. Jadi nggak bisa di satu tempat yang sama gitu, apalagi di dalam ruangan. Di depan laptop, meja. Iya, wah mati sih gue itu. Itu gue mati sih. Stres tuh ya. Stres gue. Kalau gue dulu alasannya nggak mau kerja kantoran karena gue bukan morning person. Gue aja sholat subuhnya gue begadang dulu. Jadi itu sama tuh. Itu gue juga sama tuh. habis azan sholat baru gue tidur. Iya. Itu sama. Jadi kan kalau dulu seminar kan gitu tuh ditanya, "Bang, kayak mau sholat subuh, Bang?" Sholat, tapi habis itu baru tidur. Jadi sampai gila. Kalau gua sampai duha dulu tuh. Subuh duha baru tidur. Iya sebenarnya salah ya, tapi teman-teman. Cuma yang penting sholat wajibnya udah selesai, udah ditunaikan gitu. Tapi memang gua bukan morning person, gua anaknya suka begadang. Jadi karena gua suka begadang, karena kan menurut gua pribadi, nggak tahu menurut lu ya. Kalau jam malam tuh kayak jamnya lebih panjang daripada siang.
Iya. Karena kan kalau malam kita kan nggak kepotong sholat gitu ya. Terus kita nggak kepotong ada meeting apa. Kita kayak bener-bener malam. Jadi waktunya lebih panjang. Karena tensinya lebih ringan sih bang, nggak kencang kan. Kalau siang kan kayaknya in a rush gitu loh semuanya. Ya. Malam kan kayak lebih relax gitu. Kayaknya sih iya. Ya sunyi sepi Iya. gitu, nggak ada yang nelpon apa segala macam. Jadi lebih tenang. Lebih tenang. Makanya gue nggak suka, bukan morning person. Kalau alasan gue nggak mau kantoran itu, kalau lu nggak bisa terkungkung di satu tempat ya. Iya. Tapi stripping lu pernah? Pernah. Nah itu kan terkungkung di satu tempat tuh Bi. At least di luar deh. At least di luar yang ya maksudnya kan kita kerja kantoran ya udah gini aja gitu. Di luar kan ya masih bisa ngapain kek, gabut dikit ya gua muterin set kek apa gitu, ngapain nongkrong di PU lah apa. Oh kegiatan lu kayak gitu ya? Iya. Nongkrong di PU, muter sana sini gitu. Pokoknya cari apa kek yang penting nggak diem gitu. Ngobrol sama pemain sering. Sering. Lu terakhir stripping apa? Stripping terakhir itu gua apa ya? Kayaknya waktu bulan puasa kemarin deh. Apa itu Bi? Judulnya Surga Belok Kanan. Ini buat video.com? Buat video. Buat video. Surga belok kanan. Cuma mini series sih hitungannya. Kalau stripping terakhir banget itu 2018 atau 19 kalau nggak salah. Judulnya apa ya? Oh, Cinta Anak Muda. Itu buat TV nasional apa? Iya, nasional. Oh, nasional. Lu pemeran utama, supporting? Supporting Pemeran utama siapa tuh? Feral Bramasta. Iya. Wih, buset. Dan itu lu ibaratnya masih jadi supporting di tahun Masih itu jadi ya? supporting. Iya. Pertama kali lu jadi pemeran utama? Pertama kali itu Balada Si Roy 2020. Oh, itu pertama banget. Dan iya, gua juga baru tahu. Tapi kalau film, tapi kalau misal pemeran utama untuk semuanya waktu itu 2013 awal. Sinetron. Itu juga tentang bokap gua, makanya gua jadi peran utama. Di Cinema Art juga? Iya. Enggak, itu OTT, View? Enggak, lupa gua PH-nya apa. Lama banget. Dan itu lu pertama kali jadi pemeran utama tuh. Iya. lu pernah casting gak sih? Pernah. Abizar sebelum Casting. Dulu casting gua. Sampai sekarang juga masih casting maksudnya. Masa lu masih casting? Iyalah. Oh, masih. Buat film-film casting sana sini. Lu pertama kali casting kemauan lu sendiri apa disuruh siapa? Disuruh dong. Disuruh sama siapa? Disuruh nyokap. Oh, casting sono. Iya, karena kan gue dulu diminta bokap gue juga, Bang. Mau gak jadi mau gak main sinetron? Gue bilang gue gak mau, gue gak tertarik dulu awalnya. Oh. Terus setelah sekian lama akhirnya kayak ya butuh juga sih duit, kayaknya cepet nih kalau dari sini, ya udah gue manfaatin. Dan akhirnya pas Balada Si Roy itu gue mulai nyaman. Oh, udah mulai nyaman sama dunia nyaman. acting. Iya. Nah, kalau lu disuruh almarhum bokap lu berarti lu umur 12 tahun, 13. Iya. Dari umur 10 tahun udah disuruh. Disuruh syuting aja. Iya. Dan udah mati kayak nyusahin lu sono. Syuting biar gak di rumah doang. Gitu makanya. Oh gitu. Iya. Jadi memang orang tua lu yang mau nyokap, bokap juga yang mau lu masuk ke industri entertainment. Sebenarnya nggak mau, cuma mengasih jalan aja. Kalaupun gue mau nih silakan. Karena dari dulu kan tontonan gue Tendangan Si Madun. Wadah. Iya, gue pernah casting Tendangan Si Madun gue. Bang Messi. Apa artinya Bang Messi? Iya. Apa artinya Bang Messi itu kan? Iya, dulu gue pernah ikut casting Tendangan Si Madun loh, Bang. Lupa gue season berapa, rame-rame tuh datang. Jadi kita daftar ada kali berapa ratus orang datang, dibuka di tempat umum. Terus gue disuruh juggling, gue nggak bisa. Ditolak gue. Ditolak. Nggak suruh juggling. Iya, padahal bokap gue kenal sama produsernya. Nah, kayak gue ditolak. Padahal gue pengen banget tuh main di situ tuh. Oh iya ya. Iya pernah. Tapi gua. memang hits pada masanya sih Pada Tendangan Si Madun. Oh, audisinya harus bisa juggling ya? Iya, banyak kan. Lo harus bisa juggling, ntar lo bisa apa, misalnya bisa ngaji, disuruh ngaji. Lucu banget. Cuman kan gue gak mau jadi orang yang ngaji, gue pengen ikut main bola nih. Iya, soalnya ada part yang pesantrennya ya, apa kalau nggak salah sama ada pemain bolanya nih. Iya, nah gue pengen main bola, disuruh juggling 5 kali gagal gue. Udah suruh pulang. Lu jarang olahraga sih waktu kecil. Olahraga, cuman emang kagak begitu aja. Oh, tapi olahraganya nyebar, main bulu tangkis main. Gue emang tiap sore main bola di kampung gue. Apa di komplek dekat kampung gue. Emang ini sih juggling itu sulit sih ya. Sulit banget, mohon maaf itu mah Madun, lu jago banget dah. Mohon maaf nih kita mah nggak bisa ya. Iya Madun. Tapi Madun tuh dulu pemerannya siapa ya Madun tuh ya Bi ya? Dulu ya? Yusuf Mardika. Oh si Ucup. mantannya Salsabila. Iya. Lu sekarang tinggian lu sekarang secara Jauh. Iya kan dia makanya lu juggling doang sih lu. Wah, si Kak Yusuf lu. Oh, tapi dia main ini film, aduh gue suka banget lagi tuh yang dia
sama apa yang tentara-tentara itu, aduh gue lupa tuh. Oh, Yang sama Bang Alfi tuh. iya, Sama Kevin juga, Kevin Ardilova. iya Kevin Ardilova. Ya itu gue suka banget itu Apa film. yang lupa Ada si Mahardika Yusuf dia ke Iya. Venice kan? Kalau nggak salah ke Venice Yang ya. yang ke Venice itu yang ini sama Kevin juga judulnya Ya itu apa ya? autobiografi. Autobiografi. Ya, autobiografi. Wah gue suka banget tuh film Ya walaupun kalau itu nggak ada Bang Alfi. nggak ada. Nggak ada. Nah ya gue nonton si Mahardika Yusuf Iya, di situ. Autobiografi. Dan dia berangkat ke ini kan. Venice, keren tuh orang tuh. Parah, lu belum ada yang berangkat ke luar negeri ya? Belum. Nah, lu harus main film-film itu tuh. Pengen gue. Pengen lu main film-film serius gitu? Pengen. Bukan film-film serius sih jatuhnya yang art festival. house gitu kan. Pengen. Pengen. Perannya kalau di bayangan lu nih, kalau gua nih misalkan stand up comedian tuh pernah gua ketemu sama Mas Joko Anwar kan diginiin. Coba anak-anak komik tuh stand up comedian tuh disuruh main karakter yang serius yang Iya. gimana, misalnya doyan masturbasi gitu. Wah, itu kan kayak challenge gitu Bener, kan. Lu kalau dapet peran gay gitu lu ambil. Ambil gue. Oh, ya karena karakter ya. Iya. Nggak ada masalah Gak ya. ada masalah. Ya kalau ngondek, Ngambil. Iya. At least gini. Gue juga beberapa hari lalu ada tawaran. ya. Series itu. Gue bilang, Bang gue mau ngambil. Asalkan gak ada hal-hal yang terlalu intim. Misalnya kayak gue ciuman sama laki. Itu gue gak mau. Oh itu lu nggak mau. Iya, tapi kalau misalnya cuma pegangan, gelendotan itu ya bodo-bodo amat gue ya. Oh. Soalnya kalau sampai harus ada kissing scene, kita juga nggak bisa. Oh, lu nya aja nggak mau ya? Maksudnya emang sulit sih itu sih. Itu sulit. Dulu waktu zaman gua masuk IKJ yang teater ada tuh hujan-hujan kayak gitu tuh. Lu mau nggak? Soalnya ini kan peran nih, banyak yang orang dapat Oscar akhirnya perannya jadi gay kan. Itu udah terbukti banyak gitu. Benar. Lu bayangin kalau sutradara ini film besar lu harus ciuman sama cowok lu gimana gitu. Lu teman gua Jovialda Lopez tuh sama Bayuska apa? Ada scene ciuman gitu nggak sengaja. Beneran. Iya di Relationship apa? Gue lupa deh. Pokoknya ada di film Relationship kalau nggak salah. Ada adegan ciuman nggak sengaja gitu. Gitu-gitu doang. Yeah. Tapi emang nanti kedepannya mungkin kalau lu mau arahnya ke festival akan ada challenge ini dalam tanda kutip karakter ya. Challenge yang seperti itu. Pasti. Cuma oh ya tadi gue lupa nanya. Kenapa lu potong rambut Bi? Buat film. Oh ini buat film. Buat film. Film apa nih? Bisa dibocorin nggak? Belum bisa lagi. Oh tapi pemeran utama. Gimana ya? Semuanya Sporting. punya ceritanya masing-masing, punya plotnya masing-masing sih. Oh. Dan unik. Jadi kayak gue bilang ke director gue kan, Mas, kayak bosen gak sih rambutnya panjang mulu di setiap film panjang ini panjang. Gue potong aja boleh gak? Oh boleh banget, dia malah seneng soalnya dia kira tuh gue nggak mau potong rambut. Gue nawarin, lu mau kayak gimana gue jadiin. Akhirnya botakin ya, udah gue botakin. Dan lu emang lagi pengen. Lagi pengen juga. Kenapa? Sebenarnya nggak pengen, emang gue kan pengen gondrong banget kan. Gue pengen gondrong terus, cuman kayak bosen aja kalau misalnya film gue cuma gitu-gitu aja rambut gue. Karakter gue itu kan sama-sama aja. Kelihatannya kayak orang yang sama aja dia. Oh makanya lu mau mainin rambut lu nih Iya. sekarang. Tapi nanti digondrongin lagi. Gondrongin lagi. Wah. Emang konsep gue gondrongin juga buat nanti kalau ada film enak, kalau mau panjang tinggal panjang, mau pendek tinggal dipotong. Iya sebenarnya Iya, gitu ya. sebenarnya kan gitu, enak Dan jadi. produser bisa lihat, oh Abizar mau kok potong rambut Iya, gitu. sebenarnya gue mau potong rambut, mau diapain juga terserah. Orang waktu itu rambut gue di smoothing lurus banget kayak Charlie gue ST12. Yang mana? Ada waktu itu series di smoothing bang, rambut gue lurus banget. Anjing. Wah itu kacau itu. Itu kacau. Gue ikat kagak bisa. Ya udah gue bertahan aja begitu. Bencong beneran gue di situ. Tapi memang ini sih kembali lagi kan soal karakter gitu ya. Di film-film itu suka ada karakter-karakter yang kadang-kadang tuh produser bisa nggak ya ini Abizar meranin kayak gini karakter ini. Karakter yang lu tolak berarti kalau misalkan ada ciuman sama cowok aja. Sejauh ini kalau misalkan scene-nya bugil dah. Lu ambil nggak? Bugilnya sampai mana dulu? Bugil bener-bener bugil. Ya kan kayak A Copy of My Mind kan gue nggak tahu deh bugil apa kagak tuh mereka berdua. Cuma kan ada scene-scene yang kayak gitu yang kayak Tara Basro sama Chico Jericho itu lu ambil nggak kayak gitu Bi? Iya yang explicit enggak sih. Enggak. Ya mungkin gue ambil tapi dengan notes ya kita bisa kali cheating mainan apa kayak gini. Oh. Karena bukannya gue nggak mau bang, gue nggak Iya. bisa. Karena gue tau kalau misal udah rilis nih orang-orang udah tahu yang kena bukan gue pasti nyokap gue. Oh kasih. Ya lu lebih Iya. peduli kepada situ ya. Disitunya. Kan lu selama ini hidup lu karena lu ibaratnya itu dilabeli anak ustadz jadi pergerakannya tipis Iya, apa? dipantau pergerakan gue. Aduh sulit banget. Lu konten lu yang itu aja yang YouTube cowok-cowok semua tuh yang ada Frimawan ada. Iya. Itu sering komenin gak tuh? Kan cewek-cewek mulu tuh bintang Alhamdulillah tamunya. yang itu enggak. Justru yang dikomenin yang berbau agama. Yang kayak gimana Bi? Yang sama Onat kan kena gue kontroversial tuh. Oh iya soalnya lu ngomongin soal fanatik-fanatik Iya. itu. Terus yang Bang Denny Sumargo aman? Yang ban ini aman, di situ aman. Mereka kaget di situ sama gue. Oh. Mungkin nggak tahu sih gue.
Enggak, sejauh ini haters yang paling ngeselin apa, Bizar? Yang paling ngaco masalah ini yang waktu itu gue antingan terus kuku gue lagi gue warnain gitu. Terus gue posting sambil ngerokok. Udah di situ gue kena ada berapa ribu komen, hampir 60% nge-hate semua kan. Dan itu nge-hate-nya bukan gue, tapi ke arah ada contoh ada 3 yang parah banget. Misalnya ngomong gini, nama juga anak yatim. Wow. Maksudnya apa gitu, kok nggak jelas sih lu. Maksudnya apa kok jadi kayak gini. Terus ngomong namanya juga anaknya Uje. Bapak lu tuh pasti gini. Oh, itu yang ngeselin sih. Ke arah keluarga lah. Kalau misalnya ke gue pribadi gue nggak peduli. Cuman kalau udah nyangkut bautnya ke nyokap bokap, nah itu baru gue yang bisa bergerak gitu. Ya. Lu punya kakak adik nggak sih? Kakak 1, adik 2. Kakak lu sekarang apa kerjanya? Kerjanya nggak ngapa-ngapain. Gue juga bingung kerjanya apa. Oh lagi nih kemarin habis film juga sama Falcon. Kakak lu siapa? Kan main sama lu bang. Main sama lu kebetulan nih Adiba Kanza. Buset dah. Gue lupa, astagfirullah. Kan di podcast Acur udah bilang ya. Makanya Adiba ya. Astagfirullah mama bi, gue lupa bi. Oh iya Adiba. Oh Adiba baik. Gue di set sama Adiba. Mantap. Dia mah kalem-kalem aja. Ya dia selalu dijodohin sama Syakir. Iya. Tapi gue nggak setuju. Kenapa lu gak setuju? Nggak apa-apa. Nggak setuju lu? Nggak setuju gue. Anjing, gue ya Adiba. Nah 2, ya benar dia nggak jelas sih kerjanya apa ya. Berdua ini apa? Masih sekolah? Ada gue ya? Iya ada lo. Sama-sama sekolah. Yang masih satu sekolah. baru masuk SMA, yang satunya lagi cowok baru udah mau lulus pesantren. Oh tapi mah Adiba nggak ada beban apa-apa sih ya. Lebih ke elunya yang kena terus di keluarga ini ya. Iya. Yang 2 ada yang pesantren. Iya, ya gue lah pokoknya di antara mereka pasti gue. Lu kenapa nggak mau masuk pesantren? Dulu udah pesantren gue. Pernah? SMP 3 tahun lah gue. Oh. SMP gue full pesantren. Hafal Al-Quran dong? Dikit-dikit? Alhamdulillah 3 juz. Oh hafal 3 juz. Alhamdulillah. Oh berarti adek lu nih yang harusnya bisa Adek hafal. Iya insya Allah bakal lebih lah. Soalnya dia juga mau ke Yaman kan. Adik gue yang paling Oh ngambil kecil, Yaman. Mau ngambil ke Yaman. Yaman. Wah, Yoman. Ada jokes tipis. Iya apa-apa. Itu permen tuh. Apa itu? Yosan. Anjing ada permen bagus. Oh gitu. Jadi dia udah mau yang ke cewek cowok? Cowok. Mau ke Yaman di samping situ ya? Kalau yang cewek malah persis kayak gue. Mau entertainment. Iya. Dia SMA-nya nggak kelar juga waktu itu. Jadi dia cabut dari pesantren gara-gara dia nggak tahan sama teman-temannya yang selalu ngefitnah dia dan lain-lain. Dia cabut dari pesantren setahun lebih dia nggak sekolah. Jadi makanya SMA-nya dia ngulang. Harusnya aturan tuh dia udah kelas 2 SMA. Dia ngulang dan dia nulis lagu juga sama kayak gue. Dia senang bermusik gitu. Oh dia mau jadi anak band. Iya seni lah intinya, dia seninya ngalir. Seni ngalir ya. Karena memang berarti dari keluarga lu jiwa seninya tinggi ya. Maksudnya dari Adiba lo ke ade lo tadi. Cewek juga. Jadi kayaknya memang satu keluarga jiwanya seni ya. Emang turun dari bokap sama nyokap juga. Nah tapi kan kalau gini ya dunia entertainment kan dalam tanda kutip caur ya. Maksudnya pergaulannya nih caur gitu banget. Lu ngimbanginnya gimana Bi? Ngimbanginnya kayak udahin aja bang. Gak perlu gue anggap serius. Karena gue tahu batasannya gue gitu loh. Lebih ke bahwa percaya. Karena nyokap gue udah percaya sama gue, jangan sampai gue kecewain. Sesimpel gitu aja sih. Oke. Jadi ngefilternya jangan sampai nyokap mengecewakan nyokap gitu. Dan biasanya kalau misalkan anak cowok nih, apalagi di tongkrongan lu, gue yakin di circle lu yang kayak mabok yuk ini yuk nolaknya gimana? Pelan-pelan. Iya misalnya sorry gue lagi ada ini, atau enggak ya kalau gue join aja. Tapi nggak minum. Join enggak, tapi nggak minum. Oh ya soalnya itu beberapa gue yakin yang lagi nonton juga bingung kan, takutnya dimusuhin sama circle-nya ya. Jadi bingung cara nolak kayak gimana. Gue ada di sesi di mana gue juga bingung cara nolaknya. Sehingga gue ya maksudnya kita semua pendosa lah kalau kata Inara yang cerita. Kita semua tuh pendosa tapi bentuknya beda-beda. Gue zaman dulu ya pasti ada minum alkohol mah pasti ada. Pasti ada, namanya juga pergaulan, namanya pengen tahu. Cuman gini, kalau gua ini kita juga singgung sedikit masalah almarhum bokap lu ya. Karena kan gua yang sekarang nih, gua yang akhirnya berhenti nggak aneh-aneh lagi, akhirnya nikah. Gua yang sekarang ini adalah gua bentukan karena gua udah ngelewatin kenakalan itu Bi. Jadi gua terbentuk sampai akhirnya kayaknya udah ini mah dosa semua nih, kita harus jalan yang lurus gitu. Nah almarhum bokap kan kalau kita lihat backstory-nya seperti itu juga kan. Nah sementara lu dari lu usia yang udah kecil aja udah dibatasin kenakalannya gitu. Gimana lu bisa tetap
Maksudnya mempertahankan untuk tidak nakal di usia yang 27. Wah, lu kalau godaan 27 28 lu gila lu. Iya. Gimana nih? Gak tau sih ya, gue selalu ngerasa lagi sejauh-jauhnya gue pasti balik. Gue gak ngerti kenapa. Oke. Kayak selalu ada yang ngejagain aja gitu di hati gue. Oke. Kayak udah, gue tahu nih udah over, nggak ada balik udah kejauhan nih. Dari gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena emang dari kecil udah ditanam agama terus sama bokap, dikasih perilaku yang baik, dikasih begini, dikasih gitu. Dan gue juga udah tahu lah maksudnya bokap tuh dulu kayak gimana. Jadi akhirnya gue nggak mau sampai kayak bokap gitu loh. Oh, tapi rasa penasaran itu kan ngeri, Wi. Iya benar. Nah, Ya, coba mau pernah lah gue bang. Oh. Gak mungkin lah anak-anak Iya. laki siapa sih yang nggak pernah. Iya benar, Iya. tapi tinggal kita ngefilternya aja, Iya. jangan sampai gimana sejauh apa. Soalnya lu sekarang masih 22. Gua aja cobaan hidup gua itu 26, 27, 28, buset itu. Berasa tuh ya. Iya, maksudnya deres cobaan dalam hal tanda kutip maksiat secara umum ya, bukan maksiat yang gimana-gimana. Cuma godaan itu di 26, 27, 28 ditambah dengan circle yang di umur segitu. Wah, itu gila, bizar. Ya kan lu Kenceng belum banget. kan kayak Onat Iya. tuh orang yang akhirnya berhenti jadi kayak sekarang jadi Iya, bener gitu. bener. Banyak Bang Denny Sumargo orang tadinya caur berhenti. Iya benar. Nah maksud gue gitu, maksudnya kan lu masih di 22 nih. 22. Cobaan lu nanti di umur 25, 26, 27, 28. Itu sesi-sesi. Sesinya berasa banget tuh perbimbangan itu ya. Iya, maksudnya itu bener-bener yang teman-teman lu udah keluar 100% dari orang tuanya. Iya, bener, udah bener, udah bisa milih cowok atau cewek sembarangan, udah punya duit sendiri. Tapi mungkin bedanya sekarang itu kayaknya udah pada mulai bang. Apa itu? Maksudnya di usia gue ya kayak misalnya 21, 22. Heeh. Anak-anak yang umur 21, 20 bahkan sekarang itu udah pada tinggal sendiri, udah pada tinggal dari orang tuanya, lepas dari orang tuanya. Oh. Dan gue ngerasa kayaknya di fase 26, 27, 28 udah terjadi deh sekarang. Oh, udah makin ke depan ya. Makin iya. 21, 22, 23 cobaannya udah di situ. Iya, ya maksudnya gue juga nggak tahu cobaan apa yang akan terjadi ke depan. Cuman kalau misalnya yang tadi abang juga ngomong masalah udah tinggal lepas dari orang tuanya, sekarang udah pada lepas semua rata-rata teman-teman gue. Iya, kayak kecepetan gitu gak sih? Iya. Soalnya orang tua zaman sekarang beda sama orang tua zaman Iya. dulu. Orang tua zaman dulu kan orang tua zaman dulu lebih strict kan, lebih yang kayak enggak lu di rumah gini enggak boleh alkohol, apa dosa bla di kalaupun minum alkohol ketahuan ditampol, bisa Iya, begitu kan. bener. Kalau sekarang kan lebih mungkin bentukan orang tua sekarang ada bentukan yang tadinya digalakin akhirnya lebih dalam tanda kutip ya lebih lembek ke Benar. anaknya supaya tidak mengulangi kesalahan orang Yes. tua yang dulu. Iya. Sehingga umur 21 udah dibebasin. Udah dibebasin. Iya, jadi lebih maju. Dan yang gue lihat juga teman-teman gue sekarang yang udah tinggal sendiri, mereka kayak udah pada mulai mengerti untuk ngerem dirinya sendiri juga deh bang. Di saat mereka diajak minum dan lain-lain, mereka kayak aduh nggak deh, sorry gue nggak bisa. Oh, udah Banyak bisa. banget tuh yang bener-bener udah bisa nahan. Meskipun biasanya di umur segitu kayak ayo gas terus Iya, tapi iya. enggak nih gue liat nih teman-teman gue. Misal kayak Yusuf Mardika deh, Iya. Cup cabut yuk. Ah nggak ada, gue di jam 11 balik deh gue. Balik. Pasti maksa buat balik. Oh, udah mulai bisa ngefilter ya. Iya, rata-rata udah pada kayak gitu semua. Wah, keren circle lu berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah keren. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau lu sendiri kebayang lu nikah umur berapa? Kalau lu bayangan lu ya. Iya. Bego-begoan lu, halu-haluan. Jujur gue nggak pernah punya bayangan. Bukan ya, gue punya bayangan misalnya minimal di 24 gitu. Paling mudanya. Paling mudanya. Kenapa? Karena gue apa ya? Jadi dulu gue nggak pernah. Dulu itu gue nggak pengen nikah muda, nikah cepat segala macam. Gue pengen ya santai, udah nikmatin dulu aja. Sampai akhirnya gue dengar salah satu ceramah bokap yang ngomong kayak gini. Jadi di situ bokap lagi diundang ke pernikahan, acara pernikahan, disuruh nasihat lah. Di situ bokap ngomong kayak gini. Emangnya nggak mau ngeliat orang tua kalian nangis karena bahagia, karena pernikahan? Terus gue langsung mikir, anjing ya lagi nyokap gue tinggal satu. Terus kalau nyokap gue nggak sampai gue nikah gimana? Jadi sekarang kalau nyokap gue udah minta gue nikah ya udah. Dan itu udah sempat minta-minta apa belum? Udah. Di usia lu sekarang? Udah. Oh, dan lu pengen nikah cepet atau enggak kalau lu pribadi? Kalau gue nggak sebenarnya, makanya gue bilang 24, insya Allah 24. Oh, insya Allah 24. Gue bilang ke nyokap juga gue bilang ke nyokap gue juga, insya Allah 24 tuh. Sekarang yang penting udah ada rumah dulu deh. Kalau gue udah ada rumah sendiri, ya at least gue udah bisa ngerti, udah bisa stabil, udah bisa ya udah Bismillah aja gitu loh. Oh, lu udah mau beli rumah lu? Insya Allah. Bentar lagi. Gokil. Ya, alhamdulillah bang. Umur 22 udah mau beli rumah, anjing gua umur 23 masih caur banget. Umur 23 gue ingat banget, gue pertama kali ikut stand up soalnya umur 23. Nah udah kan godaan dunia entertainment baru berasa tuh 25, 26, 27, 28. Dan kalau gue memang tipikalnya tadinya tuh mau menikah usianya gak mau cepet-cepet juga. Iya. Cuman
akhirnya begitu udah makin tua nikah tuh makin kenapa gua nggak nikah dari usia muda aja, jadinya kayak gitu. Walaupun kalau kita lihat sekarang di dunia sosial media ya perceraian itu segampang itu, Bener. perselingkuhan tuh segila itu, jadi makin skeptis sama pernikahan. Iya. Kalau lu takut gak sih maksudnya dengan akhirnya dengan relationship, dengan pernikahan, ngelihat sekarang orang gampang banget cerai, selingkuh, putus gitu-gitu. Enggak sih, gue nggak takut bang. Gue ngerasa bahwa semuanya ini bakal gue serahin balik lagi ke Tuhan gue gitu. Dan gue pasti di saat ada masalah dalam hubungan, gue pasti minta pengertian dari Tuhan gue. Gimana cara biar gue bisa menyelesaikan ini? Gimana caranya biar gue bisa terbebas dari masalah ini? Karena itu kan yang penting satu sama lain sama-sama mengerti dan mau mencoba untuk menyelesaikan masalah kan. Iya, berarti lu mau buka peluang ta'aruf nggak? Nggak. Enggak. Oh nggak, lu pengennya mau kenal dulu pacaran kayak biasa normal ya? Iya. Oh, lu tipe cewek lu sejauh ini berarti gimana, Bi? Wah, nggak ngerti lagi gue tipe Nggak cewek gimana. Nggak ada ini. Nggak tahu, cuman bukan rata-rata belakangan ini mix semua blaster. Mix blasternya luar. Lagi blaster. Oh. Indo sama luar. Gue tahu mantan lu udah nikah soalnya. Iya dia. makanya gue punya anak. Congrats Iya. ya. Congrats ya. Gue baru mau ngomong takutnya gitu. Itu tuh maksudnya gue jadinya tahu nama lu aja gara-gara mantan lu itu. Gue bilang oh dia ternyata mantannya ini ya, dan sekarang udah nikah kan, udah nikah. Dan dia masih muda kan? 29. Oh lu pacaran sama orang tua dong. Yang lebih tua orang tua, astagfirullah. Yang lebih tua dong. Iya. Oh, Gak tau bang, gue nggak nemu aja kalau misalnya pacaran sama yang di bawah gue ataupun seumuran. lu suka yang lebih tua berarti? Bukannya suka yang lebih tua, cuman belakangan ini lebih nyaman sama yang di atas gue. Oh, berarti akhir-akhirnya dekatnya sama yang di atas lo. Iya. Ada alasan spesifik nggak? Nggak ada. Lebih nyaman aja sih. Lebih Mungkin nyaman. karena mereka lebih ngerti kali ya, lebih bisa ngomong dan lain-lain. Oh gitu ya. Gue soalnya nggak bisa sama yang lebih tua kalau gue. Gue nggak bisa. Mungkin kalau gue pola pikirnya karena lu lebih tua nanti lu menggurui gue gitu. Kalau gue takutnya. Sementara gue gimana? Gue kan anak pertama. Jadi kayaknya kalau ada yang menggurui gue, kayaknya gue agak-agak tersinggung tuh. Jadi gue akan nyari yang setara atau yang di bawah gue. Kalau lu nggak, lu justru mau dibimbing. Iya. Gue pengen dua-duanya kita jalan bareng gitu. Kalau ada misalkan nih janda, gimana lu? Ya nggak janda 30 ke atas juga. Kayaknya itu enggak ya. Ngejanda 27 gimana lu? Ya nggak tahu, kalaupun emang dia ya udah. Oh iya, pahala gede lagi ya. Ya pasti gue serahin balik lagi ke Tuhan gue. Ya pasti gue bakal tetap pertanyakan itu dulu lah. Nah, lu emang sejauh ini gaya pacaran lu gimana, Bi? Sama mantan lu aja, maksudnya gaya pacaran lu apa yang posesif? Apa kalau lu ada masalah cara nyelesain versi Abizar tuh gimana? Nyelesain masalah versi gue. Iya. Iya, kalau misalnya masalah gue ada masalah sama cewek gue nih, ya gue ngobrol yang pasti. Gue nggak kalau misalnya pun dia lagi marah sama gue dan dia jauh, gue minta ketemu dulu, gue obrolin dulu. Gue nggak mau yang bener-bener langsung bermasalah terus sama-sama hilang kabar dan lain-lain. Gue nggak bisa. Mendingan lu obrolin dulu, kita cari penyelesaian apa yang lu nggak suka dari gue, apa yang nggak suka dari lu, dan lain-lainnya kita temuin solusinya, kelar, langsung selesaiin hari itu juga. Oh, lu tipikal kayak gitu. Kayak gitu. Oh, dan sejauh ini selalu selesai seperti itu. Selesai seperti itu. Putusnya biasanya karena apa biasanya? Bosenan kah atau ada yang lain atau apa? Biasanya gue diputusin itu karena sedih banget. Biasanya gue diputusin Abizar. Karena ini bang, karena background keluarga. Jujur aja. Gimana? Karena background keluarga gue. Oke, yang agamis itu. Akhirnya itu yang bikin sejauh ini diputusin. Iya, karena apa ya? Iya, maksudnya mutusin gue ini dia jadi insecure gitu loh. Kayak aduh, gue nggak yakin gue bisa diterima sama keluarganya dia. Oh, bukan yang kayak lu bukan cowok bad boy, lu bukan gitu. Bukan. Selalu ke arah situ. Selalu ke arah situ diputusin ya? Pasti. Wah, beban juga ya. Makanya. Iya, harus nyari yang hijab lu. Iya. Oh iya gitu deh. Iya, Inara. Kenapa gue jodohin ke Inara? Soalnya baru datang dia. Gue langsung kepikiran. Oh gitu. Jadi selalu putusnya karena background keluarga ya. Iya. Emang kayaknya punya keluarga yang kayak lo gini serba sulit ya. Sulit. Maksudnya mau punya hubungan relationship jadi sulit, mau ngelakuin apa aja ada netizen. Benar. Itu anak ustadz tuh, lu jadi banci-bancian aja kan waktu yang di Net TV Kena diserang. juga gue. Iya makanya. Kok anak ustadz banci-bancian sih? Oke, kolot-kolot banget pikirannya tuh, nggak bisa santai dulu. Mereka nggak ngerti kali ya. Ini kita tuh entertain gitu loh. Haters ada yang lu balesin? Wih. Enggak. Ada satu waktu itu dia ngajakin gue berantem. Anjing. Iya, ada satu. Gimana? Laki-laki, gue lupa dia ngechat apa dia ke komen. Terus gue DM. Gue ngomong baik-baik. Halo bang, mohon maaf ya kalau gue gimana ke lu. Lu kalau mau ketemu, ayo ketemu aja dia sama gue. Terus dia ngebalas, ayo ketemu sama gue.
Terus gue bilang lu daerah mana bang? Terus dia ngomong gue di Pamulang, dia ngomong gitu. Gue di Pamulang. Oh pas banget tuh besok. Gue mau ke tempat teman-teman gue di Roti Bakar Alen tuh di daerah Rempoa. Kalau mau ketemu aja bang jam 10 malam. Oke. Besok gue ke situ jam 10 malam lagi makan. Gue chat mana nih? Gue telepon nggak diangkat, ya udah hilang. Ya. Selalu kayak gitu. Ya udah biarin aja. Oh, lu padahal udah dateng ya? Udah dateng. Gue pernah tuh yang kayak gitu-gitu tuh, gue chat gitu kayak, ayo bang ketemu. Waktu itu gue lupa masalah apa ya, cuma kadang-kadang suka ada yang kayak gitu kan. Ayo ketemu foto bar. Pasti gitu bang ujung-ujungnya. Bukan yang mau, gue kira gue udah siap ya berantem kan nih gitu. Tapi foto minta bar. Maaf, minta foto. Sorry bang, gue nggak ada maksud gini-gini. Iya berarti selama ini sejauh ini netizen yang benci ya, itu kayaknya emang cuma caper aja berarti kita. Caper aja rata-rata sih. Iya, jadi makin kesini udah makin kayak fuck it lah, lu mau ngomong apa, lu juga kalau ketemu. Kalau gue sekarang di saat gue ngelihat ngebaca komen haters yang menurut gue kayak wah ini over banget nih, gue lihat, gue report, gue blok, udah simpel aja. Oh ada yang lu blok juga? Iya, banyak banget, mungkin ada ribuan kali yang udah gue blok. Karena masalah nyinggung-nyinggung soal agama aja ya? Iya, pokoknya nggak jelas pasti gue blok. Oh lu sistemnya ngeblok ya? Iya. Kayak Coach Justin lu ngeblok. Gak mau pusing gue, mending blok aja udah kelar. Oh dan gak ngaruh ternyata kan sejauh ini dan kan? Gak ngaruh, ngaruhnya kan ke dia gak bisa ngeliat gue lagi dan lain-lain. Ya mungkin bikin second account kali ya. Anjing gak tapi bisa. kan kalau Instagram kalau kita ngeblok satu akun itu kan yang lainnya juga ikut ngeblok. Oh gitu? Kalau gak salah gitu. Emang gitu Cak? Enggak. Dia anak Pamulang yang mau ketemu lo dia nih. Dia. Oh lu ternyata bang. Dia anak Pamulang nih lu ya, yang mau nampol Abizar lu parah lu. Soalnya ada tulisannya tuh blok username ini and others. Oh iya berarti satu kalau dia punya multiple sama, gitu ya bisa ngeblok semua ternyata ya. Nah, terus kita tadi ngomongin soal pacar-pacaran. Lu pernah cinlok gak sih di lokasi? Pernah. Boleh itu sama yang udah nikah. Oh, itu cinlok. Cinlok. Setelah itu ada lagi yang cinlok lagi? Nggak ada. Nah, ini waktu itu orang pernah datang ke sini dan dia tuh ngefans banget sama lu. Bukan mantan lu, mantan lu. Ada satu namanya Cynthia Mariska. Dia tuh ngefans banget sama lu, Bi. Kayaknya suka dah. Kenapa ngefans sih dia? Lu ngapain sih ngefans sama gua? Iya, lu enggak suka sama dia? Wih, buset, dia seks bebas menurut dia tabu. Wah, gila. Agamanya bagus. Dia keren, emang dia keren. Iya, dia kayaknya ngefans banget sama lu tuh. Kita temenan kok. Emang lu pernah ketemu bareng? Pernah. Kita main bola bareng. Di Jakarta 69? Enggak, di mana? Sama anak-anak gua, Bikers Dakwah. Oh dia sempat datang main. Kita main collabs bareng lah sama anak-anak motor mereka. Oh, terus ngobrol-ngobrol enggak lu sama dia? Ngobrol kok, kita emang kenalnya udah lama kita kenal tuh. Oh. Emang udah lama. Mau temenan juga. Dia kayaknya suka banget sama itu ya bisa. Bilang ini Cynthia Mariska suka banget nih, tapi bukan tipe lu nih ya dia, bukan yang kayak gitu ya. Enggak bisa jelas pasti gua kasih tau apa itu tipe gua apa enggak. Cuman ya enggak tahu. Emang lu sukanya yang lebih tua juga. Mungkin. Dan blasteran. Iya. So far yang nyangkut ya mereka. Oh blasteran ini. Iya. Nggak ada ini hubungannya fetish lo apa nggak ada ya? Nggak ada. Emang kebetulan dapetnya atau lu lagi sukanya ke arah situ? Yes. Oh blasteran. Ada yang pernah beda agama? Belum. Oh lu udah dari awal udah filter ya? Jangan beda agama deh, seagama deh gitu. Enggak juga sih. Emang alhamdulillahnya aja dapetnya nggak seagama terus. Kalau misalkan dapatnya beda agama, keluarga gimana? Jalanin aja dulu bang. Oh dari dulu nggak akan lapor dulu gitu? Nggak lapor dulu, biarin. Wih lu bermain-main dengan api bro. Aduh bahaya kalau udah pernah bro kalau bermain dengan api itu waktu itu 2013 sampai kebakaran rumah gua. Oh itu kebakaran, bener-bener kebakaran. Oh iya nggak, maksudnya memang kalau pacaran beda agama ini takutnya udah nyangkut banget, birokrasinya sulit ke depannya gitu. Itu dia maksudnya di saat seperti itu. Gue dites sebagai hamba sama Tuhan gue. Lu bisa gak, mampu gak lu ngedidik dia, ngebimbing dia? Oh, supaya dia ikut login. Mungkin. Atau lu lockout? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin lu lockout dong. Oh iya, maksudnya membimbing dalam tanda kutip supaya pelan-pelan lu kasih tahu, lu kasih lihat lu lagi sholat gitu-gitu, lu ajarin tentang agama gitu-gitu. Emang gua nggak bakal ngajarin tentang agama. Oke. Sampai dia yang minta. Kalau misalnya di posisi kayak gitu. Kalau dia nggak minta sulit tuh. Ya biarin aja. Jalanin aja dulu ya. Gue yakin pasti nanti minta suatu saat. Pasti. Kenapa lu bisa seyakin itu? Karena gue percaya sama Tuhan gue. Dari mana lu pemahaman gue percaya sama Tuhan gue itu, Abizar? Gak bakal ada penjelasannya bang. Nggak ada penjelasannya. Gak bakal ada penjelasannya. Jadi lu sekarang gimana sih lu? Maksudnya habluminallahnya ini sekarang gimana nih itunya, apa dalam tanda kutip tuh teorinya tuh gimana sekarang? Kan orang tuh kadang-kadang kenapa harus ingatnya habluminallahnya, karena mungkin
ya lu sebagai manusia biasa lu bisa bernafas ya gara-gara Allah apa segala macam. Ada yang kayak gitu-gitunya tuh. Iya. Karena kalau kata Ustadz Felix kan waktu itu datang ada ibaratnya ada ilmu why. Jadi kita di Indonesia diajarinnya what sama how. Jadi cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, tapi nggak pernah diajarin why kenapa kita sholat. Iya. Begitu kita tahu why-nya, urusan teknisnya dimaafkan karena Allah Maha Pemaaf gitu kalau kata Ustadz Felix. Nah, why lu udah punya why-nya ini berarti Udah. yang secara gaib nih tidak bisa dijelaskan itu. Iya. Karena udah hati ke hati aja, karena gue dari kecil udah percaya sama Tuhan gue gitu loh. Meskipun gue sekarang lagi sedikit melenceng gitu loh, cuman ya udah karena gue ngerti dan gue tahu apa yang bokap gue tanamin ke gue dan gue masukin itu semua ke dalam hati. Jadi makanya pas ditanya sama orang-orang kenapa lo percaya banget sama Tuhan, lo ya nggak tahu. Oh, lu sempet ada yang nanya kayak gitu. Banyak. Nah, ilmu bokap yang paling nyantol apa? Yang diomongin sama bokap? Masalah akhlak sama adab. Gimana tuh? Dia ilmu itu nggak ada apa-apanya kalau kita nggak pakai akhlak sama adab. Akhlak sama adab itu lebih penting daripada ilmu. Karena percuma kita punya ilmu tapi kita nggak mencoba untuk mengerti sama akhlak kita, ya kita bakal dibilang orang sombong dan lain-lain ini. Dan itu selalu ditanamkan sama almarhum soal akhlak dan adab dari lu kecil. Berarti kalau misalkan nanti kedepannya lu punya anak, lu akan menanamkan hal yang sama berarti ya? Pasti banget. Pasti banget. Dan kalau misalkan ini kita halu-halu aja, misalkan lu punya anak ternyata berandalan abis-abisan, gimana Bi? Gue nggak bakal jadi orang tua yang keras karena gue tahu di posisi dia kan. Gue bakal pelan-pelan sih. Oh, ngasih taunya seperti tadi lu bilang ke cewek itu pelan-pelan. Kalau beda agama ya pelan-pelan. Sama seperti kayak sekarang ya, gue sekarang lagi deket terus sama Bang Alfi gitu loh, udah kayak abang gue. Ya. Meskipun kita nggak ada satu darah. Kayak apapun yang dia kasih tahu ke gue itu nggak pernah keras, pelan-pelan. Contoh metodenya gimana? Contohnya? Misalnya? Apa ya? Wah, ini sensitif nih. Ya. Misalnya kita di saat kita mau melakukan apapun, meminum apapun, makan apapun, coba pakai baca Bismillah. Mau itu yang konotasinya negatif ataupun positif. Oke. Kenapa? Karena kita berharap ada nurnya Allah dalam kata-kata Bismillah itu. Oke, misalnya kalau kita melakukan yang negatif, terus orang bilang, "Oh, itu haram, dia begini." Iya, kita tahu itu haram. Tapi coba untuk kita buka sudut pandang lain. Gimana kalau misalnya dengan kita baca Bismillah dan kita meminum minuman yang haram, terus kita dapat hidayah di saat kita baca Bismillah. Kan gak ada yang tahu. Hidayah Allah kan luas. Sesimpel dari situ. Oh, cara masuk pelan-pelannya. Nggak langsung stop lu. Yes. Tapi coba baca Bismillah aja. Ngasih taunya gitu ya. Pelan-pelan. Wah, bagus juga ya. Kalau emang gue nggak bisa memberhentikan itu, ya kenapa gue nggak minta Tuhan gue aja yang tolong bantuin dia. Oh, wah, bagus juga ya. Maksudnya melarangnya itu nggak langsung, nggak itu haram, sholat nggak diterima 40 hari, nggak gitu caranya ya. Kan makin jauh bang. Wah, pasti makin jauh. Ya kita ngerasain lah, pasti makin jauh kalau digituin. Iya, harus gitu ya. Ke anak juga gitu. Misalkan udah mulai yang umur-umur yang udah mulai nonton bokep umur-umur segitu, yang kita kan nggak bisa larang sebagai orang tua ya. Bener. Tiba-tiba ya kamu mau ngelakuin apapun coba aja baca Bismillah. Nanti biar Allah aja udah, dalam tanda kutip Allah aja yang udah bantu ini anak. Tapi kita setidaknya udah menyampaikan. Maksudnya ya tetap ada usaha-usaha lain juga. Tapi dengan konteks yang sama, pelan-pelannya itu. Kita main hati ke hati, jangan langsung ditusuk-tusuk aja. Kita rangkul bukan dipukul kan. Oke, wah anjing keren, udah dalam juga tuh. Nah, iya soalnya maksudnya gue baru sejauh ini kan pasti kita ngelarang, orang tua gue pun yang ngelarang udah pasti enggak gitu kan. Tapi ternyata ada metode lain yang lebih halus ternyata. Dan itu bisa lebih works gitu. Tapi butuh proses aja. Butuh proses. Yang lain selain baca Bismillah itu apa lagi? Yang lebih halus, ada yang lain lagi? Banyak sebenarnya. Ya kalau maksudnya gini, dalam konteks Bismillah itu kan kita mengharapkan cahayanya Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Kenapa enggak dalam semua halnya itu kita tetap mencoba mendapatkan hal yang sama. Kalau misal kita nggak bisa dari cahayanya, kita dari hati aja ngomongnya. Ya, nah gue tahu lu kayak gini. Ya udah pelan-pelan ya Bismillah ya, pelan-pelan nggak usah ya. Nggak perlu keras. Kalau gue ngerasa gitu, ya gue nggak tahu juga sih tepatnya gimana nanti ke depannya di saat gue udah punya anak, karena pasti berbeda kan situasinya. Cuman ya sebisa mungkin gue bakal terapin Bismillah itu. Kalau lu cara menjauhi maksiat gimana Bi? Sejauh ini caranya? Gue inget bokap gue. Selalu gitu. Works tuh. Ada yang bermasalah nggak mantan lu kemarin? Ada yang makin mutusin ya? Iya, makanya dia mutusin kan bermasalah Hono.
Aduh astagfirullah. Tapi lu bisa ya membentengi sejauh ini segitunya. Maksudnya kuat dan lu punya power adalah mengingat almarhum bokap. Iya. Sejauh ini itu lebih works ya. Lebih works. Oh, berarti semua anak muda butuh hal-hal kayak gitu dong. Butuh banget. Butuh hal yang bisa buat jadi buat dia ngerem pasti. Misalnya kayak gue kan ya gue bokap, terus gue juga ingat sama adik-adik gue dan kakak gue, sama nyokap gue. Temen lu ada nggak yang dia beda metode sama lu? Teman circle lu nih yang dia cara membentengi dirinya dari maksiat apa gitu? Pernah di-share ke lu nggak? Apa yang nggak ada lagi yang pernah cerita ke gue? Nggak ada. Berarti mereka Belum ada. udah punya ini sendiri ya, apa namanya kekuatan masing-masing. Mungkin kayak misalnya ada anaknya, itu kan juga bisa jadi benteng dia kan. Ya ada keluarga nggak enak ya. Iya. Gue sih sejauh ini itu sih gua kalau gue yang membentengi diri gue ya udah karena nambah umur kalau gue. Jadi semakin tambah umur gue semakin tahu kalau kan kalau yang meninggal tuh udah pasti gitu. Iya. Sesuatu yang pasti gitu. Dan gue kalau kita ngomongin dosa kita semua punya dosa. Masa sampai usia tua kita mau berdosa terus? Iya. Makanya gue begitu gue memutuskan untuk akhirnya menikah itu memang bener-bener gue kayak ya udah ini stop semua, gue stop gitu. Ini saatnya gue ngumpulin pahala-pahala yang tadinya gue berdosa banyak. Ini gue harus sudah fokus karena mati itu sesuatu yang pasti. Bener. Itu doang, mau kita meninggal entah karena kecelakaan, entah penyakit apa, tapi itu pasti. Nah menuju ke sana udah harus disiapin. Itu doang kalau gue udah. Karena kenapa gue bisa mikir cuma keluarga gue doang yang jadi patokan gue? Karena sekarang gue udah nggak mikirin surga dan neraka. Oh. Mau gue masuk surga ya udah, alhamdulillah. Mau masuk neraka juga ya udah. Yang penting Tuhan gue ridho sama gue kalau gue masuk di situ. Oke. Obrolan umur 22 tuh. Nanti umur 30 lu beda tuh. Kalau pasti gua interview lu umur 30 udah Tapi bener bang. Bener. Karena gini, di saat kita masuk neraka tapi Tuhan kita nggak ridho, kita bakal ngerasa panas. Ya cerita dari Nabi aja deh. Kisah Nabi ada yang dibakar tapi Allah ridho. Sampai dia nggak bisa ngerasain panas. Oh, ada yang kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ya termasuk kalau kisah yang nggak merasakan panas, Nabi Ibrahim juga nggak merasakan panas waktu dibakar kan. Iya. Oh iya, jadi Itu memang kan karena apa? Karena Allah ridho kan sama dia. Nah itu yang gue harapin. Semoga Allah bisa ridho deh sama gue. Mau gue masuk neraka nggak apa-apa, yang penting Tuhan gue ridho sama gue. Kalau gue masuk surga tapi Tuhan gue nggak ridho gue masuk surga, kan nyiksa diri gue juga. Iya benar. Tapi harusnya kalau udah masuk surga harusnya Allah ridho harusnya. Karena udah kita mungkin udah di Udah dalam hal yang hapus beda. ya udah beda udah ini. Tapi berarti kalau anak muda yang seumuran lo bisa memfilter dirinya, berarti ngapain dia nih Bi? Apa dia harus deket sama agama aja? Atau gimana nih cara mereka ini anak-anak muda ini supaya mereka tuh bisa memfilter? Dari pengalaman lu bisa di-share ke mereka apa nih? Yang pasti harus perbaikin hatinya dulu sih. Perbaikin hati. Karena menurut gue semuanya dimulai dari hati. Oke. Karena sesimpel ngejudge orang tuh kan pasti dari hati itu biasanya bang. Kalau gue sampai saat ini, gue selalu mencoba untuk setiap kali gue doa, gue aminin, tapi tangan gue selalu gue usap ke hati gue, ke dada gue. Oke. Gue nggak tahu works apa enggak, cuman selama ini sih kayaknya berfungsi ya untuk lebih nenangin hati gue. Setiap baca Al-Fatihah atau segala macem, amin. Megang. Ini. Oh gitu. Iya, kalau gue gitu nggak tahu. Oh. Karena kan semua balik lagi ke mindset kan. Kalau gue ngerasanya ini bisa bikin hati gue lebih baik. Oke. Tapi udah sampai ke titik itu aja buat semua orang sulit kan untuk dia lebih percaya. Soalnya itu kan ya itu tadi gue sering bahas juga, itu kan hal-hal yang kita nggak bisa lihat kasat mata gitu loh. Kita nggak bisa lihat bentuknya itu apa. Jadi habis sholat kita megang hati ternyata itu nenengin lo. Mungkin buat semua orang enggak karena masih pikirannya pakai logika gitu. Kalau kita kan udah nggak pakai logika lagi udah. Kita udah serahin aja. Oh, jadi kalau misalkan buat anak muda supaya bisa kayak lo memfilter diri dari hal-hal yang berbau maksiat atau apapun itu, perbaiki hati aja ya. Berarti definisi perbaiki hati itu maksudnya gimana tuh? Banyak baca Quran, banyakin sholawat, banyakin zikir. Begitu. Tadi termasuk step by stepnya untuk nenangin Step hati. by step, selalu rendah hati, jangan merasa tinggi. Oke. Lu pernah ngelakuin tapi enggak sih, kalau gua nanya dosa yang paling parah kayaknya nggak mungkin disebut juga dong. Mungkin disebut juga ya. Terkenal lagi nih mak gua. Iya, nanti kena lagi lu dosa yang parah. Lu udah cerita sih kemarin podcast lain dosa-dosa lu. Kenakalan lu. Tapi memang gue selalu pengen penasaran aja, maksudnya cara baliknya setelah lu melakukan dosa yang menurut lu besar ini, cara baliknya tuh gimana? Itu tadi doang ingat almarhum gitu. Ingat almarhum. Di saat gue ingat almarhum, gue ingat astagfirullahaladzim, nggak boleh ya Allah. Udah gue balik, gue sholat taubat, gue nangis ada deh. Meskipun gue tau besok mungkin gue bisa ngelakuin itu lagi, cuman sebisa mungkin ya cobalah
At least kita ada sholat taubat. Oke. At least. Oh, lu selalu ada sholat tobat setelah Selalu. itu. Ya karena kan ada cerita juga di salah satu kisah Nabi pada zamannya. Ada seorang pelacur. Pelacur atau apa gue lupa. Pokoknya emang dia tukang mabuk dan lain-lain yang emang konotasinya tuh haram aja. Oke. Itu pekerjaan dia tiap hari. Tapi dia bisa masuk surga. Kenapa? Pas ditanya karena di tiap malam itu sholat minta taubat. Sholat taubat tiap malam meskipun besoknya dia tahu dia pekerjaannya itu lagi. Tapi tiap malam dia sholat taubat sampai akhirnya meninggal dan masuk surga. Ini bener tuh ya? Ini bener, ini cerita asli. Nah itu dia, jadi makanya yang pengen gue kasih tau adalah bahwa Tuhan kita tuh nggak ngelihat kita sekarang, endingnya yang kita dilihat. Apakah kita jadi orang baik? Orang baik kan dalam pikiran Tuhan kan bukan orang baik seperti apa yang kita lihat. Kan mungkin dari hatinya dan lain-lain. Tapi yang penting kita menuju ke arah kebaikan aja dulu. Iya. Seiring berjalan buktinya yang PSK ini aja bisa ya. Bisa. Oh gitu, dan lu terapkan itu. Iya. Waduh, oke juga tuh. Berarti buat kalian yang lagi nonton nih sekarang netizen lakuin dosa, yang penting ingat balik dulu, ingat sholat tobat lagi. Kalau memang sholat tobat atau enggak yang tadi pelan-pelan aja, apapun pekerjaan lu, apapun yang lu lakuin, bismillah aja. Pelan-pelan mungkin aja. Lu nggak bisa sekarang stopnya ya. Cuma ya pelan-pelan aja, yang lu suka nonton bokep, suka coli, coba deh mulai ingat Tuhan, sholat tobat. Dimas, Uca nih, Jaka. Coba deh mulai dengan baca bismillah dan sholat tobat terus lu. Biar lu ingat lu, Uca. Lu mabuk-mabukan doang lu. Ya tapi ya gitu, tapi benar, maksudnya ini metode orang beda-beda. Ini mungkin works di lo, mungkin works nggak yang lain. Dalam tanda kutip buat netizen yang lagi nonton sekarang, itu tuh berlaku untuk Abizar gitu. Dan itu metode yang dilakukan oleh orang-orang yang dituakan oleh Abizar kayak Bang Alfi tadi. Dan itu ternyata works gitu. Terus tadi cerita tentang pelacur juga menurut gua itu agak gimana ya? Yang penting kita ingat untuk balik ke jalan yang benar, walaupun nanti besok ada berdosa lagi. Ya manusia ya kita semua pasti berdosa, tapi ingat cara baliknya aja. Begitu. Keren banget Abizar. Nah ini sebelum kita udah nih, biasa gue tanya ke semua bintang tamu soal bertahan di industri. Dan lu kan sekarang udah masuk secara langsung ke industri ya. Lu punya ini nggak tips untuk gimana caranya bertahan di industri? Untuk misalkan sekarang lu 10 tahun ke depan lu tetap ada di industri entertainment, lu ada tipsnya nggak? Tips dari gue, ya. Meskipun ini juga gimana? Jadi gini, gue itu orangnya nggak pernah punya target ke depannya. Gue selalu ngejalanin apa yang ada di depan gue. Ya udah mau apa, mau dikasih Tuhan apa, ya udah jalanin. Dan untuk bertahan di industri menurut gue jangan pernah bikin otak lu buntu sih. Oke, gimana tuh? Ya di saat kita lagi buntu, coba untuk cabut keluar. Kita cari motivasi lain gitu loh, kayak gue gitu loh. Kayak misalnya gue selalu eksperimen. Misalnya kayak sekarang gue lagi fokus bermusik. Gue sama Bang Alfi dan teman-teman gue, kita mau pergi ke Bali, kita mau recording live session di pinggir pantai dan lain-lain. Tetap biar kita tuh coba bertahan di industri. Di industri itu jangan ngelihat mereka di sini, ya kita harus ikutin di sini. Enggak, kayak ya udah liarin aja. Karena industri itu liar. Pasti ada pendengar dan penontonnya. Pasti ada penikmatnya. Just do it, tapi dari hati. Kalau nggak dari hati sayang. Iya. Jangan bikin karya karena lo pengen didengar aja. Bikin karya karena emang lo suka. Dan itu dari lo, jangan dari orang lain. Gue sih selalu kayak gitu. Jangan ngejar viralnya aja ya, atau viewsnya aja, tapi usahakan bikin sesuatu karya emang best, asalnya dari hati aja. Toh juga nanti walaupun viewsnya nggak gede, penikmatnya mah pasti ada. Dan growing terus ya, karena lu karya lu jujur. Gokil. Pokoknya karya dari hati dan ikhlas, pasti diterima. Benar tuh. Kalau dari hati dan ikhlas aja, pasti diterima tuh ya. Diterima. Gokil, oke lah. Tapi lu pernah ini banget waktu kita ketemu yang di Masjid Cut Mutia tuh. Gila ngeliatin Nadine Amiza kayak wah gitu. Parah. Fans banget. Gue belum lama di fallback gue. Oh sama Nadine Amiza. Iya, teriak gue di mobil. Karena di fallback. Iya kan. Halo. Iya, gue kenal pacara lagi sama itu. Enggak kan, ya starstruck aja, suka. Iya. Enggak, ya memang sih. Waktu itu udah collab juga sama podcast gue, yang podcast hancur. Nadine, kan lu udah datang juga tuh sama Tanta. Nah dia datang juga Nadine Amiza. Ya ngobrol-ngobrol juga. Gue tadi mau ngobrolin soal itu dulu. Waktu di Cut Mutia lu perform, ada Abizar nonton. Wah gila, dia terkesima banget lihat lu Nadine gitu. Cuma gue pertama kali gue nonton Nadine. Oh itu pertama kali lihat ya? Wah keren banget ternyata. Gokil lagu-lagunya. Iya lu bener-bener kayak wah gila nih cewek nih. Langsung gue bilang, wih Abizar kenapa kayak terhipnotis gini nama Nadine. Terhipnotis gue sama show-nya deh, gokil. Iya ya, semoga nanti suatu saat lu bisa collab. Amin, bikin lagu bareng sama Nadine. Amin. Gue yang takut deh.
Nggak, dia baik kok orangnya, ngebuka semuanya. Bahkan dia jadi nama cowoknya aja Tanjung dari DM Instagram doang. Oh iya. Iya, makanya lu pantau terus dah. Ya udah, pokoknya thank you buat Abizar. Thank you, Bang. Sehat-sehat terus, semoga karir sukses, semoga ilmu yang lu kasih di podcast kali ini ada manfaatnya untuk yang lagi nonton ya. Amin. Karena memang lu role model anak muda, ada di dunia entertainment yang godaannya banyak, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan di industri dan masih bisa membatasi, memfilter diri dari hal-hal yang berdosa atau berbau maksiat. Pokoknya sukses terus, sehat-sehat. Buat yang lagi nonton, mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini, nggak ada maksud apa-apa. Kalau ada yang salah, jangan dihujat, jangan didebat, dibenerin aja di kolom komentar. Karena gue yakin netizen pasti jauh lebih pintar dari kita berdua. Yep, benar. Jadi dibenerin aja. Cuma kalau ngajak berantem jangan hilang lo. Habis ini Bang, ayo berantem benar. Enggak, gue nggak ngajak berantem. Terus tadi yang Abizar, kalau lu memang mau ngajak berantem jangan hilang. Gitu ya. Ini orang Pamulang nih, Uca nih. Lu sih Ca, lu ngajak berantem nih udah. Kan lu Pamulang. Pokoknya thank you Abizar, sekali lagi thank you. Yang buat yang nonton, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.